Salam semangat semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen pada kurikulum Merdeka bagian kedua. Adapun hal-hal yang telah dibahas pada bagian pertama, yaitu apa itu asesmen, persegesaran paradigma asesmen, fungsi asesmen, prinsip asesmen, 3 konsep asesmen, jenis-jenis asesmen, teknik asesmen, dan format asesmen. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya silakan simak terlebih dahulu penjelasan pada video bagian pertama. Adapun pada bagian kedua ini akan dijelaskan hal-hal berikut ini, yaitu kurikulum dan asesmen, 2 cara asesmen aktif yang melibatkan murid, merancang tindak lanjut asesmen, umpan balik, prinsip-prinsip umpan balik, dan tanda umpan balik. Asesmen berperan memberikan informasi kepada pendidik, murid, dan orang tua untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya, meningkatkan mutu pembelajaran, dan merangsang pola berpikir bertumbuh. Asesmen dapat dilakukan secara multi-arah, melibatkan guru ke murid, antar murid, serta self-assessment. Keterikatan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan asesmen dijelaskan dengan capaian pembelajaran sebagai kompetensi dan karakter yang dicapai murid setelah pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan alur dari capaian pembelajaran, dan asesmen digunakan untuk mendapatkan informasi apakah tujuan tersebut tercapai, serta strategi apa yang bisa diterapkan untuk perbaikan. Terdapat 2 cara asesmen aktif yang melibatkan murid. Pertama, asesmen mandiri merupakan pendekatan di mana murid secara aktif terlibat dalam mengukur dan mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri. Dalam proses ini, murid merancang rencana belajar, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, memantau perkembangan mereka selama pembelajaran berlangsung, dan akhirnya melakukan refleksi atau evaluasi mandiri terhadap proses belajar mereka. Salah satu contoh implementasinya adalah melalui tabel checklist rencana dan capaian, di mana murid menilai pemahaman mereka sendiri dengan mengisi kategori yang telah ditentukan, seperti kurang, cukup, lebih baik, atau sangat baik. Kedua, penilaian antar teman atau peers assessment melibatkan interaksi antara murid satu dengan yang lain setelah suatu presentasi atau tugas. Murid yang satu memberikan umpan balik terhadap presentasi atau karya yang telah dilakukan oleh murid lainnya. Ini menciptakan lingkungan di mana murid tidak hanya menerima umpan balik dari guru, tetapi juga dari teman sejawatnya. Penilaian antar teman ini dapat dilakukan secara terbuka atau tanpa menyebutkan nama, menciptakan suasana belajar yang bersifat kolaboratif. Proses ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar melalui pandangan dari sudut pandang sesama murid, tetapi juga menjadikan tujuan pembelajaran sebagai milik bersama, di mana setiap murid memiliki kontribusi dalam membantu temannya mencapai tujuan tersebut. Kedua pendekatan ini memberikan ruang bagi murid untuk menjadi agen aktif dalam proses belajar mereka, meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab pribadi mereka terhadap pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif dan reflektif. Merancang tindak lanjut asesmen. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan bagaimana merencanakan tindak lanjut asesmen dengan memahami pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Pola pikir ini diyakini dapat membantu siswa mengembangkan potensinya dengan keyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan melalui usaha, kesungguhan, dan ketekunan. Terdapat 7 hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan pola pikir bertumbuh, yaitu: pertama, guru perlu melihat kesalahan dalam belajar sebagai hal yang wajar dan memberikan kesempatan murid untuk belajar dari kesalahan mereka. Kedua, belajar bukanlah tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, dan kemampuan menilai dengan mendalam. Ketiga, ekspektasi guru yang positif terhadap kemampuan murid akan mempengaruhi performa mereka. Keempat, guru perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki cara khusus untuk belajar sesuai dengan kecerdasannya. Kelima, kondisi lingkungan belajar baik fisik maupun psikis di sekolah dan rumah sangat memengaruhi hasil belajar.
Suasana yang aman dan nyaman meningkatkan kemampuan belajar anak. Keenam, melibatkan murid dalam self-assessment atau penilaian antar teman dapat membiasakan mereka dengan pemahaman diri dan memberikan umpan balik yang positif. Terakhir, guru perlu memberikan apresiasi dan umpan balik yang tepat untuk memotivasi murid, menyatakan usaha terbaik, dan membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Dengan menerapkan pola pikir bertumbuh ini, guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, dengan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, serta merencanakan tindak lanjut asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap murid. Guru dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam memandu murid menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Umpan balik adalah respons, tanggapan, atau informasi yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok terkait dengan kinerja, tindakan, atau hasil yang telah dicapai. Umpan balik bertujuan untuk memberikan evaluasi atau informasi konstruktif yang dapat membantu individu atau kelompok untuk memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan atau standar yang ditetapkan, serta memberikan arahan atau saran untuk perbaikan lebih lanjut. Dalam konteks pendidikan, umpan balik seringkali digunakan oleh guru untuk memberikan evaluasi terhadap pencapaian murid, baik dalam hal tugas tertentu maupun perkembangan keseluruhan mereka. Umpan balik dapat bersifat positif untuk memperkuat kekuatan atau pencapaian yang telah dicapai, atau bersifat konstruktif untuk memberikan arahan dan perbaikan terhadap kesalahan atau aspek yang perlu ditingkatkan. Umpan balik memiliki dampak penting terhadap motivasi belajar murid dan diberikan untuk membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil akhir. Dalam memberikan umpan balik kepada murid, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Fokus pada isi yang relevan. Umpan balik sebaiknya difokuskan pada isi yang relevan dengan kriteria tugas, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Hal ini memastikan umpan balik memberikan arahan yang jelas terkait pencapaian murid. Kedua, bermakna umpan balik tidak hanya berupa angka atau nilai, melainkan juga deskripsi terkait pencapaian murid dan motivasi. Umpan balik yang bermakna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada murid mengenai kekuatan dan area perbaikan. Ketiga, disesuaikan dengan karakteristik murid. Umpan balik perlu disesuaikan dengan karakteristik murid, termasuk jenis tugas yang diberikan dan tingkat kesalahan yang mungkin terjadi. Hal ini memastikan umpan balik lebih relevan dan dapat diaplikasikan dengan baik oleh murid. Terakhir, respons murid sebagai indikator. Respon murid terhadap umpan balik dapat dijadikan indikator ketepatan umpan balik yang diberikan. Guru dapat memantau sejauh mana murid merespons dan mengimplementasikan umpan balik dalam pembelajaran mereka. Penting untuk diingat bahwa umpan balik bukan hanya tentang memberitahu murid tentang kesalahan mereka, tetapi juga memberikan dorongan motivasi dan panduan yang konstruktif untuk meningkatkan pembelajaran mereka secara keseluruhan. Tangga umpan balik adalah suatu pendekatan atau metode dalam memberikan umpan balik kepada murid. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahapan atau level umpan balik yang diberikan oleh guru yang disusun seperti tangga. Setiap tingkatan pada tangga umpan balik memiliki karakteristik tertentu dan memberikan panduan kepada murid untuk meningkatkan kualitas pekerjaan atau pencapaian mereka. Berikut adalah contoh tangga umpan balik yang dapat diterapkan, yaitu 1. Klarifikasi atau clarification. Guru memberikan pertanyaan atau permintaan klarifikasi terhadap tugas atau interaksi yang dilakukan murid. Ini membantu memastikan pemahaman yang baik tentang instruksi atau konsep yang diberikan. 2. Nilai atau value. Guru memberikan umpan balik mengenai kekuatan yang terlihat pada pencapaian murid. Umpan balik pada tingkat ini bersifat positif dan mengakui aspek-aspek yang telah dicapai dengan baik oleh murid. 3. Perhatian atau attention. Guru memberikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau perlu perhatian lebih lanjut. Ini mencakup area yang mungkin kurang lengkap atau perlu diperbaiki oleh murid. 4. Saran atau suggestion.
guru memberikan saran tentang langkah-langkah atau strategi yang dapat diterapkan oleh murid untuk pengembangan berkelanjutan. Umpan balik pada tingkat ini bersifat konstruktif dan memberikan arahan untuk perbaikan. 5. Apresiasi atau appreciation. Pada tahap terakhir, guru memberikan apresiasi atas usaha yang dilakukan oleh murid. Pujian yang spesifik diberikan terhadap pencapaian murid, dan mereka didorong untuk terus meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Tangga umpan balik membantu guru memberikan umpan balik secara komprehensif dan berstruktur yang tidak hanya mengidentifikasi kesalahan, tetapi juga memberikan dukungan dan arahan untuk pertumbuhan pembelajaran yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi murid. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang topik asesmen. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.